kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Gelombang kritik datang deras kepada stasiun televisi swasta, Trans 7. Semuanya bermula dari sebuah tayangan program Expose Uncensored pada Senin, 13 Oktober 2025. Program tersebut menayangkan segmen yang dianggap menyinggung dan merendahkan pondok pesantren. Dalam segmen itu, narasi yang disampaikan dianggap provokatif. Tak butuh waktu lama, video itu pun viral. Beberapa warganet mengecam isi tayangan yang dianggap melecehkan martabat kiai dan kehidupan santri. Tagar hashtag boykot Trans 7 menggema di media sosial, diikuti desakan agar stasiun televisi tersebut meminta maaf secara terbuka. Namun, di sisi lain, sebagian kecil warganet menilai tayangan itu adalah bentuk kebebasan berekspresi. Mereka berpendapat bahwa tayangan tersebut menggambarkan realitas yang patut dibicarakan secara terbuka. Perdebatan pun memanas antara kebebasan pers dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh dari fraksi PKB, mengecam keras tayangan tersebut. Ia menilai program Expose telah melecehkan simbol keagamaan dan melanggar etika penyiaran nasional. Program itu telah merendahkan martabat kiai dan pesantren, simbol penjaga moral bangsa, ujarnya. Senada dengan itu, anggota Komisi 13 DPR RI, Mafirion, menyebut tayangan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, merendahkan seorang kiai berarti juga merendahkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dari kalangan Nahdlatul Ulama dan organisasi turunannya, kecaman juga berdatangan. Ketua Umum MIPI Ansor, Adin Jauharudin, menyebut tayangan itu telah mencederai martabat ulama dan pesantren. Ia menilai, kiai bukan komoditas pemberitaan. Mereka adalah penjaga moral dan akhlak bangsa. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Holil Stakuf, atau Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU akan menempuh langkah hukum terhadap Trans 7. Ia menilai tayangan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga penghinaan terhadap tokoh-tokoh pesantren yang dimuliakan oleh kalangan Nahdliin. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Menanggapi polemik yang meluas, pihak Trans 7 akhirnya buka suara. Production Director Trans 7, Andi Hairil, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Dan sekali lagi, Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele,
dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berhenti di situ, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, turun tangan. KPI menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap program Expose Uncensored. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.